Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Terima kasih Ustaz Ahmad Nahrawi jauh-jauh dari Sukabumi dengan kemari membahas tentang Islam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah membuka dengan beberapa kitab yang disampaikan, satu kitab yang dikenalnya. Mudah-mudahan insyaallah terhadap kita yang tadi sudah disebutkan, disampaikan, insyaallah mudah-mudahan penulis kitab mendapatkan kasih sayang Allah, kita dapatkan keberkahan dan yang terkandung. Yang kedua tentunya yayasan, pengurus yayasan Muslim, para ustadz, para orang tua santri atau wali murid, para santri yang Bapak cintai, Bapak banggakan. Alhamdulillah di penghujung ini Bapak ingin memberikan atau menyampaikan beberapa hal yang tidak lepas juga tentunya apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Nahrawi. Sedikit Bapak ingin memberikan tambahan sebagai tambahan pengetahuan ataupun bagaimana kita meningkatkan kualitas iman kita terkait dengan peringatan Isra wal Mi'rajna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira barusan Ustaz Nahrawi dulu jamaah rahimahullah melihat beliau. Kemudian sekarang Bapak berdiri atau saya berdiri seperti ini. Dilihat jelas? Jelas. Bagaimana cahaya keduanya? Berbeda. Satu cahayanya ada di Jati Asih, satu lagi cahaya dari Sukabumi, berpadu jadi satu, jadi sama-sama laki-laki. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mungkin suasana hujan, suasana redup seperti ini semua adalah bagian daripada settingan Allah, bukan settingan manusia. Boleh jadi mungkin panggung yang misalnya disiapkan, ini semua kita para santri sekalian kerja keras malam hari untuk membuatnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau mengetahui, jadi karya-karya santri. Jadi setiap ada acara di sini santri yang berkarya seperti ini. Ya, jadi Ustaz nggak turun-turun kayak kita, cuma Ustaz nyuruh doang. Ya. Baik, ini semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita mau seperti ini? Kenapa Bapak Ibu juga hadir di tempat ini? Tidak ada lain, ini wujud cinta kita dari kita yakin kepada Allah, terutama tentunya kaitan dengan Isra wal Mi'raj dan Nabi besar Muhammad SAW. Kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Harapan kita tentunya kita datang tempat ini melaksanakan kegiatan ini bertambah hub kita kepada Tuhan. Karena siapa saja yang mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW, jaminannya adalah surga. Ya, man ahabbani ma'ifil jannah, katanya. Siapa yang mencintai aku beserta Rasul menjadi surga. Ya, jadi jaminan surga. Jadi cinta, ya kita mau dalam majelisnya. Duduk ini majelis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena ini bicara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dibahas terkait dengan bagaimana Nabi besar Muhammad SAW diisrakan, artinya diperjalan. Jadi Nabi besar Muhammad SAW ada 3 indikator yang menjadikan pertanyaan manusia zaman sekarang dan zaman dulu ketika Nabi Muhammad SAW baru pulang dari Mi'raj. Apa pertanyaannya? Yang pertama, apakah Mi'raj atau Isra Mi'raj ini ruh dan jasadnya? Jawaban sudah ada, ya. Cuman ada nggak kira-kira? Kalau tadi bicara ada analisis, ada sintesis, ya. Kita berbicara sekarang 2 indikator ini kita bicara kepada percontohan yang real dalam kehidupan kita. Kalau yang namanya Kemal sekarang mau ke Surabaya, nggak bisa. Kenapa? Saya harus cari tiketnya, ada nggak pesawatnya, jam berapa dia terbangnya, nggak bisa sekarang juga sampai di sana.
ya harus ke bandara sekarang dan perlu ngeluarin duitnya, betul ya. Tapi kalau sekarang ada Panglima TNI, sekarang ada Pak Prabowo di sana, ingat sekarang kebetulan ada acara syukuran misalkan di Surabaya, dia ingat ada Pak Kemal, tolong saya minta Pak Kemal sekarang ke sini, cukup ngomong seperti itu aja, pun payah pun bahasa. Kenapa? Karena Pak Prabowo memiliki perangkat yang siap dari sana. Oh, Pak Kemal, oke, Pak Kemal ada di mana? Itu semua sudah terkorek semua. Sistem sudah kuat. Ini handphone saya hidup. Ada di sini. Titik saya ketemu. Ada satu hal. Gak usah saya bicara lagi. Ada adik ini anak saya. Anak saya pergi ke Jogja. Bilang sama ibunya, cuman saya tidak tahu di mana nih. 2 hari gak ada. Saya bilang hari ketiga gak ada juga. Cukup saya bicara sama teman dari kepolisian. Tolong nih nomornya. Klik. Dia posisi ada di sini, sudah tahu saya titiknya di mana. Itu geraknya dia, yang kita tahu. Ada dari satu tempat ke sekolahan, kayak ini kita tahu semuanya. Jadi kalau sudah berbicara, contohnya Kemal diperjalankan oleh Presiden, Kemal diperjalankan oleh Panglima, merasa cukup beliau menyatakan, minta sekarang siap jam berapa Panglima? Saya kira kalau bisa nanti jam 2 ada di sini. Maka itu sudah diperhitungkan oleh perangkat dia. Apa perhitungannya? Baik posisinya dia ada di atas, di mana yang ada helipad, tempat helikopter mendarat, maka dikirimlah, diperintahkan tidak dari Surabaya, maka dipanggillah helikopter yang ada di Halim. Ada nggak helikopter standby? Ada. Yang SA330 Super Puma berangkat, dia terbang sini dan dari orang di sini bergerak dari kalau Presiden dari polsek yang ada bergerak cepat ke sini, izin Pak Kemal, ada perintah untuk membawa Pak Kemal ke Surabaya. Sudah diam, saya nggak mikirin apa-apa. Acaranya apa? Baca doa. Baik, kalau baca doa saya baca. Pokok dan ini sudah dipakai apa yang ada ini sudah dipakai. Saya jalan. Tiba-tiba sudah ada di dalam waktu singkat sesingkat. Apalagi Allah memiliki alam semesta. Kalau memperjalankan sudah ada apa Allah yang bawanya tidak, maka malaikat Jibril, maka tadi dikatakan malaikat Jibril itu menghantar. Kita bicara tentang Sidratul Muntaha, tapi ini Sidratul Muntaha berhenti di sana sesaat, malaikat Jibril turun di sana, maka lanjutlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tambahkan di sini. Apa tambahannya? Di dalam kitab Syi'ul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada alam itu, ada alam mulki, alam malakut, alam jabarut dan lahut. Alam mulki ini kita yang sampai dengan langit ini, itu alam mulki, ya, alam mulki di situ. Makanya di alam mulki itu siapa yang punya kekuatan dia bisa, ya, siapa yang bisa terbang ke bulan dia punya kekuatan enggak. Makanya ada Apollo 11, ada Challenger, itu kekuatan manusia. Jin bisa terbang ke sana, setan bisa terbang ke sana, mencuri apa? Mencuri takdir dengan harga. Makanya ada dilempar oleh apa? Meteor itu melempar setan dan jin itu, ya, bahasa kitanya, bahasa kerennya. Baik, ini alam mulki. Di sini mau ada guna-guna, di sini mau bentuk teknologi canggih, termasuk ada handphone ini, ada satelit di atas. Silahkan kata Allah dengan kekuatan apa? Kekuatan ilmu mulki. Selanjutnya malakut. Alam malakut apa batas? Nggak bisa sampai dengan alam jabarut. Nah, malaikat Jibril itu sampai di alam jabarut. Untuk lahut hanya dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua yang mengikuti menerima olehnya. Apa oleh-olehnya? Nabi Muhammad dari Mi'raj apa? Sholat. Boleh dikatakan sholat itu adalah salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad. Saya sambungkan karena di sini ada temanya di situ. Jadikan keutamaan sholat sebagai cahaya kehidupan. Banyak orang yang kurang menyadari bahwa sholat itu betul-betul cahaya kehidupan. Karena sholat itu adalah mukjizat. Jadi kalau ibu bapak sekarang
ada anak-anak yang pondok pesantren papan, lihat setiap waktu sholat, ternyata datang sholat, mendatangi masjid, sholat berjamaah. Alhamdulillah anak-anak mendapat mujizat setiap hari. Itu bahasakan, betul nggak kira-kira? Mujizat dari Allah. Jangan didefinisikan mujizat itu adalah sesuatu yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Nggak diberikan pada siapapun. Siapa bilang? Itu definisi manusia. Definisi yang sesungguhnya, hakikatnya, buktinya Rasulullah diberikan sholat, kita dapat sholat itu. Jadi kalau kita mau sholat, artinya dapat puji. Makanya ketika ibu melihat anak di rumah gelar sajadah malam hari, berdiri tegak sholat tahajud, berdoa pada Allah, ya Allah terima kasih, syukur dulu. Alhamdulillah anak mendapatkan mujizat darimu, yaitu bisa sholat. Cuman bahasa kita, Allah sudah kasih rahmat karena kita mau sholat gitu ya. Harusnya lebih keren lagi, ya Allah mujizat yang kau berikan kepada Rasulullah diberikan kepada anakku. Terima kasih ya Allah, suami melihat istrinya sholat, ya Allah aku malas kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sholat di akhir-akhir tapi istri tepat waktu berjamaah, ya Allah terima kasih, aku banyak yang melalaikan tapi istri tepat waktu. Mujizat ditangkap setiap saat dengan tepat waktu, pasti ada keutamaannya, betul nggak kira-kira? Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, khusus kita berbicara para wali santri, bersyukur anak ada di sini. Jangan ngomong bicara tentang ilmunya, sholat saja bisa tiap saat berjamaah. Ya Allah, itu mujizat dari Engkau. Aku tergerak untuk anak taruh di sini, artinya aku menempatkan anak pada mujizatmu. Itu harusnya. Ini, ya. Maaf. Tadi Bapak Ibu lihat, dengar nggak yang baca hadis? Sempat dengar? Itu sisi yang lain. Ini bicara tentang sisi sholat, subhanallah, saudara-saudara. Apalagi ditambah hafalan hadis. Barusan Ustaz Ahmad Nakhrawi bicara tentang aqidatul awal. Baca, anak-anak apa Ustaz? Karena pesantren ini sama kita semuanya. Ternyata bisa anak-anak. Cuma ketika di hadapan ibu bapak sekalian ini nggak kelihatan, betul ya? Tapi saat ini masih membaca. Itulah perkembangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Hadis yang dibacakan, saya punya harapan, ya mudah-mudahan pada anak-anak sekalian, ya sudah bicara tentang sholat, kita makan, jangan sampai dilalaikan. Yuk di sini duha bersama, tahajud bersama, bayangkan saja 5 waktu bersama, berdiri sholat 5 waktu, ternyata dia tidak mengobati, kopiah atau bagian ditegur sama usaha. Beli dulu, sholat, baru yang lain dijalankan. Ya. Khusus untuk Ustaz Ahmad Nakhrawi. Betul apa yang dikatakan. Kekhawatiran para ustaz ketika para santri libur di rumah. Karena begitu sampai rumah, motor-motoran ketemu sama teman-teman yang lain boleh. Lazim, umum, nggak jadi masalah. Tapi ada upaya yang kita lakukan. Apa ibu bapak sekalian? Apa yang kita lakukan? Apa? Sebagian dari bapak ini kadang-kadang ada yang tidak mendukungnya dengan menyatakan Allah itu ada pulsanya. Apa? Baca pun tadarus bersama. Jadi kalau ada yang sampai tidak tahu, sesungguhnya kita ini mempersiapkan waktu ba'da zuhur dan ba'da maghrib. Ada 2. Tadarus sama baca tatbibul hadat. Dalam apa? Mengerem anak-anak ketika dia mau main di waktu sore ke maghrib dan ke malam hari, dicegah oleh maghrib. Ini sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang mungkin pesantren lain tidak di sini. Ya, lalu dengar. Waktu duhur kita baca tadarus apa? Ingat 1 juz itu. Nah, cuma kadang-kadang ada orang tua, mohon maaf di sini. Orang tua cukup nyalakan handphonenya, klop, anaknya mata di mana? Yang penting ada hadirnya. Itu kita punya. Sama saya sudah berbicara. Kalau catat ada catatan di saya. Ini siapa nih? Keluarga siapa orang dalam rangka itu sesungguhnya. Main tetap Bapak Ibu pergi kebetulan nanti ini hari raya berangkat ke sana, ada saatnya libur kita ini semua nanti insya Allah. Jalan silakan. Tapi di jalan pegang handphone anak suruh ikut ngaji Quran. Itu untuk membentuk kita seluruh. Nah sesungguhnya
kita sedang membentuk anak-anak, sholatnya 5 waktu, duha tahajud dikerjakan, witir dilaksanakan, bahkan sholat tasbih kita kerjakan setiap hari Rabu. Itu kita punya kewajiban bersama, duha plus dengan sholatnya sholat taubat, diganti dengan sholat tasbih, ditambah dengan sholat hajat. Kita luar biasa banyak ya. Kalau Asmaul Husna setiap hari dibaca itu, setiap duha itu dibaca di sini. Ya, jadi dari sholat itu diharapkan menjadi cahaya dalam kehidupan anak dan jadi cahaya kehidupan bapak ibu yang ada di rumah sana. Bapak ibu tidak melihatnya, tapi anak-anak di sini berdoa bermunajat kepada Allah. Bapak ibu tidak lihat di sana, tapi anak-anak mendapatkan cahaya dari apa? Karomahnya, mukjizat yang diberikan pada Nabi besar Muhammad SAW yang diamalkan oleh kita sekalian. Bapak ibu diberikan kemudahan. Makanya lisan yang keluar dari wali santri adalah bersyukur kepada Allah, berdoa, ya Allah anakku biar terus sampai dengan lulusnya, sampai dengan selesainya SMA, dan doakan ya Allah jadikan sholatnya, jadikan ngaji Qurannya, jadikan wirid dan zikirnya, karena di sini zikirnya alawiyah, di sini zikirnya pada sholat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah 33 kali semua sama. Cuman ada apa? Ada wirdul latif di waktu pagi hari, bahar di waktu asar pada asar, ada ratibul hadat di waktu ba'da maghrib, ada juga dibacakan sibtul duror yang kita bacakan setiap malam Jumat rutin itu seluruhnya. Ya, di samping zikir-zikir yang lain tentunya milik dan para pesantren Bapak ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini sedikit pesan buat anak-anak tercinta sekaligus informasi lebih luas buat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu menitipkan kita dari sini betul-betul Allah berikan cahaya keberkasihan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita berdoa, ada satu hadis yang saya akan sampaikan dikaitkan antara Rajab makna Isra Mi'raj yang bertanyakan ruh dan jasad. Perlu diingat benar adanya tadi sudah diceritakan. Tapi ingat, setiap kita ini kita berbicara tentang jangankan bicara Isra Mi'raj, banyak orang yang bertanya tentang neraka dan surga. Sebagian banyak menyatakan bahwa neraka dan surga nanti yang masuk dalam ruhnya itu keliru besar. Silakan perhatikan dalil yang sahih dalam salah satu sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, man fariha bi dkhuli Ramadan, karena Allah itu sedang barang siapa orang yang bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya. Kata-katanya apa? Jasadnya dari apa? Jilatan atau sentuhan api neraka. Jadi jasad yang sekarang dipakai sholat, jasad ini yang dimasukin surga. Jasad ini yang kagak sholat, nanti jasad ini yang disiksa di neraka. Fawailun lil musallin. Oleh karena itu jangan sholat dengan sholat baik, nanti akan muncul kepada akhlakul karimah terhadap manusia. Yang sholat terus dikerjakan dengan penuh kesungguhan, pasti hablum minan nasnya terhadap alamnya menjadi rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami sekalian hamba-hamba yang syakirin, hamba yang mampu mensyukuri nikmat pemberian-Mu ya Allah, sehingga Engkau tambah-tambahkan kenikmatan baik segi kualitas dan kualitas. Jadikan hamba-hamba yang muttaqin, hamba yang mampu melaksanakan perintah dan hamba yang mampu menjadi orang, terutama ya Allah kami dijaga, dipelihara oleh Allah senantiasa bisa melaksanakan sholat waktu tepat waktu berjamaah, diikuti dengan sunnah-sunnah rawatibnya, sunnah ibadah tahajud. Ya Allah, hingga akhir hayat kami ya Allah. Jadikan ya Allah para putra putri kami ya Allah, baik yang sudah pesantren atau yang sedang pesantren,
yang sudah bekerja maupun yang selesai mengikuti pendidikan, yang sudah berkeluarga atau belum, ya Allah senantiasa Engkau tunjuki mereka semua ke jalan yang lurus, senantiasa sinari oleh cahaya sehingga mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, manfaat ilmunya ya Allah dapat membimbing ibadah dan berkelakuan mulia ya Allah. Ya Allah, jadikan kami seluruhnya orang yang husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub sa'fi lillahi wa subhanahu